Ya, dari 54 orang peserta mata kuliah manajemen keuangan 1 ini, yang hadir 45 orang. Berarti ada 9 orang yang mengalami gangguan. Barangkali gangguan jaringan atau malah gangguan kesehatan. Kuliah keempat ya, untuk kali ini kita bicara tentang penilaian obligasi. Nah, saya akan share screen PPT-nya. Di buku-buku lain ya, atau di buku saya juga itu berbeda ini babnya ya. Tergantung sekali kepada rencana pembelajaran semester yang saya punya. Jadi bisa saja nanti berbeda urutannya, tetapi ya kita akan berupaya untuk sama semua sesungguhnya. Itulah luasnya manajemen keuangan. Jadi untuk pertemuan yang keempat ini adalah judulnya adalah obligasi dan penilaiannya. Jadi bagaimana menilai obligasi? Nah, obligasi itu adalah, kalau kita lihat di neraca, itu adalah merupakan hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki neraca tadi. Misalnya neraca PT A. Nah, di situ di sebelah pasifa itu kan ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Nah, di dalam hutang jangka panjang itu ada kredit hipotek dari bank, kemudian yang berikutnya adalah obligasi. Nah, kita akan bicara tentang obligasi dan bagaimana menilai. Itu kira-kira yang akan kita sampaikan. Nah, kita masuk ke yang pertama, pengertian dari obligasi itu sendiri. Obligasi adalah wesel jangka panjang yang diterbitkan oleh satu perusahaan dan atau pemerintah. Jadi obligasi itu adalah surat pengakuan hutang dari perusahaan dan atau pemerintah yang menerbitkan obligasi tersebut. Nah, penerbit obligasi itu disebut sebagai emiten. Jadi perusahaan yang menerbitkan saham, perusahaan yang menerbitkan obligasi, itu adalah perusahaan emiten namanya. Nah, penerbit obligasi menerima uang dalam pertukaran, dalam perdagangan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu di masa mendatang. Di surat pengakuan hutang tadi atau di obligasi tadi. Jadi emiten ketika dia menerbitkan obligasi surat pengakuan tadi, di dalam obligasi tadi tertera itu berapa kupon rate atau bunga yang akan diterima oleh pembeli obligasi tadi. Di mana dibeli obligasi itu? Di bursa efek. Kemudian dibentur obligasi itu kontrak antara penerbit dan pemegang obligasi. Memberikan tingkat kupon atau kupon rate tadi. Nah, ada keterangan tentang tanggal jatuh tempo dari obligasi itu dan nilai par, nilai sejumlah uang pada saat jatuh temponya. Kemudian nilai nominal, katakanlah nilai nominalnya dalam bentuk itu merupakan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Jadi di obligasi itu misalnya nilai nominalnya 10.000, maka itulah pembayaran pokok yang akan dilakukan oleh penerbit pada saat jatuh temponya. Obligasi yang ada di Indonesia, kita langsung ke Indonesia, itu yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada namanya ORI, Obligasi Retail Indonesia. Itu sekarang itu sudah yang ke-17, seri yang ke-17, karena jangka waktunya 3 tahun.
Nah, itu ada kupon rate-nya. Nah, nilai nominalnya seperti ini, misalnya tentu dalam rupiah. Nah, kemudian tingkat kupon menentukan pembayaran bunga. Jadi kupon rate-nya itu akan menentukan pembayaran bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan emiten atau perusahaan yang menerbitkan obligasi tadi. Bunga biasanya dibayarkan setiap semester. Di ORI itu bunga itu dibayarkan bukan setiap semester, tetapi bahkan setiap bulan. Tingkat kupon rate itu bisa 0. Meskipun ini agak jarang, tetapi biasanya kupon rate-nya itu itu bisa lebih besar dari suku bunga tabungan di lembaga perbankan. Nah, pembayaran bunga itu disebut adalah pembayaran kupon atau kupon rate. Nah, ada istilah lagi bond callable. Call itu adalah obligasi yang dapat dibeli kembali sebelum jatuh tempo. Jadi emiten akan membeli kembali meskipun misalnya usianya jangka waktunya 3 tahun, tetapi perusahaan bagi jenis-jenis obligasi yang bond callable itu bisa saja dia pemerintah, misalnya kalau pemerintah yang menerbitkan atau emiten menerbitkan itu 3 tahun, bisa dia beli kalau jenis bond callable yang dipakai. Nah, kemudian ada juga namanya convertible bond. Jadi obligasi convertible. Obligasi ini itu bisa dikonversi atau ditukar dengan saham biasa oleh perusahaan emiten. Nah, kemudian ada lagi lawan dari bond callable itu ada putable bond. Putable itu obligasi yang memberikan hak opsi kepada pemegang obligasi untuk menjual atau memperpanjang obligasi tadi. Ya tadi kayak seri dari ORI tadi 3 tahun, 3 tahun berikutnya keluar lagi, ini bisa diperpanjang ke sana. Jadi sifat dari ORI itu adalah putable bond. Nah, istilah-istilah dalam obligasi itu ada par value. Nilai uang yang akan dibayarkan penerbit obligasi atau perusahaan emiten pada saat jatuh tempo. Par value. Nilai jatuh temponya. Kemudian yang kedua ada kupon interest rate. Nah, itu tingkat bunga obligasi yang akan dibayarkan oleh emiten. Kemudian ada maturity, ini adalah jumlah tahun atau jangka waktu dari obligasi tadi. Ya biasanya ya tadi ada yang 3 tahun. Pokoknya lebih dari setahun gitu obligasi. Itu ada issue date. Issue date itu adalah waktu pertama kali obligasi diterbitkan oleh emiten. Kemudian bagaimana penarikan obligasi? Penarikan itu ya tadi callable tadi. Jadi provisi penarikan atau call provision itu memberikan hak kepada perusahaan penerbit untuk menebus kembali obligasi sebelum jatuh tempo dengan syarat-syarat tertentu. Biasanya dengan harga yang lebih besar daripada nilai jatuh tempo. Perbedaan ini disebut premi dari callable tadi, call-nya, premi penarikannya. Nah, perusahaan biasanya menarik obligasi jika suku bunga turun secara substansial di bawah suku bunga kupon rate. Nah, penarikan obligasi, dana pelunasan. Dana pelunasan adalah provisi yang mengharuskan perusahaan emiten untuk menarik sebagian obligasi setiap tahun. Nah, tujuan dana pelunasan adalah untuk menarik secara berurutan obligasi tersebut. Dana pelunasan biasanya tidak membutuhkan premi penarikan. Kemudian, sekarang kita masuk ke yang 4 adalah menilai obligasi. Nilai obligasi dicari sebagai nilai sekarang dari anuitas. Nah, kemarin time value of money itu nilai sekarang dari anuitas. Berarti series yang akan kita terima
nilai sekarangnya atau present value dari anuitasnya yang itu atau pembayaran bunganya ditambah nilai sekarang dari lump sum. Lump sum itu adalah pokoknya atau nilai nominalnya. Nah, obligasi dievaluasi pada suku bunga periodik yang tepat sepanjang jumlah periode di mana pembayaran bunga dilakukan. Nah, dikenal juga yield to maturity. Jadi yield itu adalah pendapatan yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Nah, jadi yieldnya hasil dan modal dan keuntungan yang akan diterima penerbit manakala sudah jatuh tempo. Pengembalian diperoleh atas obligasi yang disimpan hingga jatuh tempo didefinisikan sebagai hasil hingga jatuh tempo atau yield to maturity atau YTM disingkat ya. Jika obligasi dapat ditarik sebelum jatuh tempo, tadi callable tadi, maka hal ini disebut dapat ditarik dan pengembalian yang diterima investor jika obligasi itu ditarik didefinisikan sebagai hasil hingga penarikan, yield to call, penarikan. Jadi siapa yang menarik? Nah, oleh perusahaan yang menerbitkan. Kemudian yield to call tadi itu YTC itu ditentukan sebagai nilai sekarang, nah, present value dari pembayaran bunga yang diterima ketika obligasi itu beredar, ditambah nilai sekarang dari harga penarikan atau nilai nominal ditambah dengan premi penarikan. Nah, nilai obligasi lamanya jatuh tempo. Semakin lama jatuh tempo obligasi, maka semakin besar harga obligasi ini dan akan berubah sebagai tanggapan terhadap perubahan suku bunga. Hal ini disebut risiko suku bunga. Akan tetapi, obligasi dengan jatuh tempo yang pendek memiliki risiko tingkat reinvestasi yang tinggi bagi investor, yaitu risiko bahwa pendapatan akan menurun karena arus kas yang diterima dari obligasi akan di roll over pada suku bunga yang lebih rendah. Nah, ada contoh perhitungan berikutnya. Nah, itu ada. Ini dari buku Haugen, ya, saya ambil. Principal and interest payment. Jadi principal itu adalah pemilik obligasi tadi yang dia sudah beli, kemudian pembayaran bunga untuk sekuritas yang dimilikinya. Kita bisa lihat itu. Nah, waktunya ke bawah itu baris-barisnya 1, 2, 3 itu maksudnya tahunnya. Nah, inflasi di tahun yang pertama itu 2%, tahun kedua itu 3%, dan tahun ketiga 1%. Nah, nilai maturity-nya tadi, nilai nominalnya, par value-nya 1.000 ya tadi contoh. Nah, kalikan 2% begitu. Kemudian kupon payment atau pembayaran kupon rate-nya ditambah principal repayment itu 0. Nah, sehingga total pembayarannya itu akan menjadi 1.103,55. Saya kira kalau diikuti, dibaca baik-baik akan paham. Nah, itu tabel itu. Kemudian bond pricing. Jadi penentuan harga dari obligasi. Jadi ini akan ditentukan itu menggunakan rumus tadi. PB jumlah sigma T di mana T sama dengan 1 itu C dibagi 1 plus R pangkat T ditambah par value 1 tambah R pangkat 4 ya. Pangkat 2 di tahun kedua dan seterusnya sampai pangkat N. Tergantung jangka waktu bondnya.
Anda bisa lihat itu ada harga dari ini price of the bond, harganya, PB-nya tadi, C-nya itu adalah pembayaran bunga atau kupon rate-nya. Nah, dibagi nilai sekarang ini yang di bawah itu 1 tambah R plus T, pangkat T. Jadi periode jatuh tempo, kemudian R kecil itu tingkat diskonto, kupon rate tadi. Nah, biasanya setengah tahunan. Tapi ini biasanya kita di sini bukan lagi semesteran, tapi bulanan. Hingga jatuh tempo. Nah, itu bisa kita gunakan rumus itu untuk menghitung penentuan harga dari obligasi. Contoh, harganya itu $40. Jadi jangka waktunya, itu. Jadi T kurang ini 40 itu 60 ya, kemudian angkanya seperti ini. Dari tabel tadi, kita gunakan ini, kemudian hasilnya nanti harganya, harga dari obligasi untuk nilai sekarang dari harga obligasi yang akan diterima di masa mendatang itu, sesuai jangka waktu maturity-nya, tidak lagi 1.000, tetapi 810,71. Ini $40 ya, harganya $40. Nah, kupon obligasinya, kupon rate-nya sebesar 8%. Sedangkan tingkat suku bunga pasar itu 10%. Sekarang dari obligasi ini bisa juga dicari seperti ini. Jadi kita lihat value-nya, nilainya dari tahun 0. K itu K adalah coupon rate-nya. Nah, di tahun pertama kita akan mendapatkan bunga TF1, bunga pertama. Kemudian di tahun kedua bunga lagi sampai di CFN, pangkat N. Nah, kalau Anda menghitung-hitungnya itu pakai tadi contoh soal tadi, maka Anda bisa dapatkan. Berapa nilai dari 10 tahun? Nah, 10 tahun, jangka waktu 10 tahun dari sebuah obligasi. Kupon interestnya itu atau KD-nya adalah 10%. Nah, kita bisa lihat ini 10%. Jadi tadi 100. 100 ditambah, jadi ini kan 100 ya. 10% dari 1.000, sehingga dapat 100 ya. Nah, tahun kedua juga 100. Di tahun terakhir, di tahun 10 itu ada 100 ditambah dengan 1.000. Itu terminal value namanya. Nah, sehingga nanti dapatnya di present value-nya itu adalah 1.000. Kemudian, kalau obligasinya tetap 10 tahun, intinya itu 100 per tahun, plus 1 lump sum itu untuk 10 tahun, nah kita bisa lihat. Present value dari annuity-nya 614,46 dari perhitungan tadi, kemudian present value, maturity value-nya sebesar itu, sehingga ditambahkan menjadilah nilai obligasi itu adalah 1.000. Nah, kemudian yield, jadi penghasilan dari obligasi bagi yang membeli obligasi. Yield itu merupakan tingkat pengembalian investasi sebagai persentase dari jumlah investasi awal. Yield itu mengukur tingkat pengembalian dari suatu instrumen keuangan, saham dan obligasi, berdasarkan dividen dan tingkat suku bunga. Nah, kalau yield to maturity dari Hougen itu suku bunga yang membuat nilai sekarang dari pembayaran obligasi sama dengan harganya, adalah yield to maturity. Nah, itu par value sama. Nah, ini nanti rumusnya ada, kita bisa menggunakan rumus ini. Kemudian contoh yield to maturity itu adalah misalkan kupon rate-nya 8%, obligasinya selama 30 tahun, dijual pada harga 1.100.276,76, berapa tingkat pengembalian rata-rata? Nah, kita sudah bisa masukkan.
40 tadi ya, 8% kali itu, kemudian ditambah terus nanti N-nya segini, sehingga R-nya 3% per 6 bulan. Nah, imbal hasil setara obligasi adalah 6%. Nah, kemudian kita mencoba membandingkan antara yield to maturity dengan current yield. Jadi yield penghasilan sekarang dengan yield yang akan kita terima di masa di jatuh temponya. Kita lihat YTM itu dan current yield kita bisa bandingkan. YTM adalah tingkat pengembalian internal obligasi. YTM adalah suku bunga yang membuat nilai sekarang dari pembayaran obligasi sama dengan harganya. YTM itu mengasumsikan bahwa semua kupon obligasi, kupon rate dari obligasi dapat diinvestasikan kembali pada tingkat yield to maturity. Jadi ini mengarah ke callable. Kok kegagalan dari obligasi? Obligasi perusahaan atau municipal itu municipal bond, itu obligasi pemerintah, obligasi Pemda. Ya. Itu memiliki risiko kegagalan atau default risk. Jika penerbit mengalami kebangkrutan atau gagal, maka investor akan menerima lebih sedikit daripada pengembalian yang dijanjikan atas obligasi tersebut. Jadi dia akan tidak sampai ke yield maturity-nya. Nah, oleh karena itu investor harus mengevaluasi risiko kegagalan obligasi sebelum melakukan pembelian. Nah, jenis dan pengembaliannya. Terdapat berbagai jenis obligasi antara lain untuk pengembaliannya itu obligasi hipotek, ada debentur, ada convertible, ada obligasi dikaitkan dengan waran, ada obligasi pendapatan, ada obligasi daya beli berkaitan dengan indeks. Pengembalian yang diperlukan atas setiap jenis obligasi ini ditentukan oleh tingkat risikonya. Peringkat risiko dan suku bunga. Obligasi memiliki peringkat atau rating yang mencerminkan kemungkinan atau probabilitas obligasi ini mengalami kegagalan. Peringkat paling tinggi yang paling bagus itu adalah A3, AAA, dan menurun menjadi AAB dan seterusnya sampai nanti D. Nah, tentu kalau kita mau membeli itu yang bagus itu adalah yang memiliki rating AAA. Paling tidak AAB gitu ya, yang paling bagus. Jadi semakin tinggi peringkat obligasi, semakin rendah risiko dan suku bunganya. Tetapi risikonya rendah, kalau risiko rendah berarti suku bunga juga, coupon rate-nya akan juga turun, rendah juga. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk saudara semua berkaitan dengan penilaian dari obligasi. Kita tutup share screen ini dan saya persilakan nanti kita diskusi. Silakan langsung saja diskusinya. Ini mau bertanya Pak, bagaimana cara menjual atau membeli barang di obligasi? Ya. Cara menjual atau membeli barang obligasi. Jadi begini, mekanismenya itu ketika perusahaan mau menerbitkan obligasi, berarti perusahaan kita itu butuh modal kan? Nah kita terbitkan surat pengakuan utang. Di mana dijual itu di bursa efek. Nah, sebelum kita menerbitkan obligasi, kita harus terdaftar di bursa efek. Dan kita akan dilakukan pemeringkatan. Seberapa besar risikonya kita. Tadi semakin tinggi kualitas ratingnya kita, obligasi kita, nanti itu semakin rendah bunganya. Dan semakin rendah juga risikonya. Hubungan dengan bursa efek, bukan berhubungan langsung dengan orang-orangnya. Ya, sama dengan saham. Di bursa juga. Itu kira-kira ya, Prista. Ada yang lain? Mengapa kalau bunga naik, harga obligasi malah turun, Pak?
Dan sebaliknya, mengapa kalau bunga turun harga obligasi malah naik? Menurut saya Pak, bukankah itu seharusnya terbaliknya Pak, begitu Pak? Ya, bagus. Jadi begini, kalau suku bunga tabungan naik, maka orang berlomba-lomba menjual obligasi yang dimiliki, ya. Katakanlah ini, saya sudah pernah membeli obligasi. Nah, itu tingkat kupon rate-nya misalnya katakanlah 1%. Nah, tentu kalau misalnya tingkat suku bunga Mohon maaf Pak, tabungan mati-mati di suaranya bank, Pak. maksudnya? Jadi tentu kalau suku bunga tabungan naik, maka orang akan berlomba-lomba menjual obligasinya, kemudian hasil penjualan tadi ditabung di bank. Kenapa? Karena ada alternatif yang bisa menjanjikan bunga yang lebih tinggi. Nah, kalau banyak yang ditawarkan obligasi di bursa, harga akan turun. Jadi dia berpengaruh kebalikannya atas tingkat suku bunga. Ya, begitu kira-kira untuk Krisna. Iya Pak, makasih Pak. Silakan, Restu. Saya harus menyimpan obligasi jenis ori dan suku retail hingga jatuh tempo. Ya, tergantung ya. Itu kan nanti kita terima, itu tergantung ini. Nah, Anda berhitunglah pakai rumus tadi. Apakah mana yang lebih menguntungkan misalnya. Terima. Tentu nilai sekarangnya yang kita lihat. Karena barangkali kita mau jual itu karena kita butuh uang kas kan. Ya. Nah, tetapi kalau tidak ada lagi alternatif untuk mencari uang kasnya, ya terpaksa dijuallah obligasi tadi. Yang masih dalam sebelum jatuh tempo. Itu harganya pasti turun, rendah. Tidak sesuai dengan harga ketika itu. Nah, karena itu saudara, ya kita harus berhati-hati menghitung baik-baik untuk menjual. Bisa saja nanti yield to maturity-nya enggak kita dapat, tapi yield to call itu lebih kecil biasanya dari ketika kita menerima yield to maturity. Nanti kaitkan nanti tingkat kupon rate-nya itu present value dapatnya, nilai sekarang dari yang akan kita terima di masa mendatang. Tadi itu rumus tadi. Ya, Restu. Jadi coba nanti dicari data-data yang real, bikin contoh soal, kemudian bisa juga kamu lihat harga saham dari perusahaan itu. Ya, kalau dia menerbitkan obligasi bagus lagi. Nah, kamu kira-kira berapa harga? Nah, untuk tugas berikutnya, berapa harga dari obligasi itu? Kalau tidak ada itu nanti ya pasti saham ya paling tidak. Ada perusahaan nanti itu ada yang menjual obligasi, ada yang menjual obligasi dan saham, ada hanya saham saja. Ya, Pak. Nah, itu yang bagian Anda ini masing-masing perusahaan. Nanti bisa kita analisis itu ya, gunakan rumus itu, pahami. Jadi tugas berikutnya untuk obligasi. Tetapi nanti setelah penyampaian saham minggu depan itu baru saya kasih tugas yang keempat. Saya kira itu ya. Restu. Kalau Pak, kalau bagaimana jika saya membentukkan dana tunai, namun harga jual obligasi saya belum cukup menguntungkan? Iya, makanya nanti trade off jadi begini. Ada kadang-kadang kita kaitkan aja kalau bagaimana suku bunga pinjaman, misalnya kita pinjam atau kita jual itu. Nah, nanti hitungnya begitu, itu pakai rumus tadi. Untuk memilih, memutuskan yang mana lebih efisien. Tinggal lihat angkanya nanti, temuannya berapa. Nah, kalau kita jual, karena tadi kalau kita jual belum jatuh tempo itu, biasanya harganya lebih rendah. Nah, sehingga itulah yang nanti kita hitung, kemudian kaitkan dengan sumber kas yang memberikan bunga juga berapa,
Nah, kalau lebih murah kita mendapatkan obligasi, maka jangan jual obligasinya. Tapi kalau lebih mahal, ya kita jual aja obligasinya. Nah, kita terimalah dari orang yang meminjamkan kredit bagi kita, kas dalam bentuk kas. Saya kira itu. Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Adiba. Di materi penarikan obligasi di dana pelunasan kan di situ diterangkan bahwa dana pelunasan biasanya tidak membutuhkan premi penarikan. Mengapa demikian, Pak? Iya, karena sudah jatuh tempo tuh. Premi itu ada keuntungan ya, premi atas kupon rate itu. Ketika dia sudah jatuh tempo, tak langsung ditambahkan, tidak ada lagi preminya, tidak ada pembayaran anuitinya lagi, tinggal nilai nominalnya jatuh temponya saja, ya. Itulah premi itu. Premi itu pembayaran kupon rate ketika dijual sebelum jatuh tempo. Nah, kalau sudah jatuh tempo baru ditarik, tidak bisa lagi dijual kan, jangka waktunya itu. Tidak ada juga yang mau beli, ya, karena di mana mau ngambil keuntungan. Ya itu untuk Adiba. Kan Eli. Pak, bagaimana pengaruh resiko kegagalan dalam obligasi untuk waktu yang cukup lama? Dan langkah apa yang harus kita lakukan? Iya, itu kan tergantung jatuh temponya ya, berapa tahun. Tadi contoh ada yang 30 tahun. Tetapi kasus di Indonesia itu misalnya ORI, obligasi retail Indonesia, itu hanya jangka waktunya hanya 3 tahun. Nah, itu sesungguhnya menarik ya. Pernah saya lihat, saya pernah menghitung. Antara kita menginvestasikan dalam bentuk obligasi ORI kita beli, itu pendapatan bulannya bisa sampai 2, sekian, katakanlah 2% per bulan. Sementara kalau kita menabung saat ini, itu tidak sampai 1%. Jadi lebih menguntungkan kita membeli obligasi. Eli, yang mampu saya jawab. Apalagi tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa kira-kira komentarmu? Langkah apa yang kita lakukan, Pak, kalau terjadi kegagalan? Kegagalan apa? Perusahaan. Jadi di tengah jalan misalnya jangka waktunya 5 tahun. Katakanlah baru di tahun ketiga ternyata gagal perusahaannya. Illiquid. Akhirnya dilikuidasi. Karena kalau kita beli obligasi sesungguhnya ya bunga tetap itu kita tetap dapat. Meskipun ya perusahaan itu rugi ya. Kita tetap dibayar. Karena itu ya utang ya. Beda dengan saham. Kalau saham nanti dividen dibagi ketika dia untung. Ya, itu kira-kira jawaban saya untuk Eli. Saya, Pak. Ya, silakan Herman. Penarikan obligasi dana pelunasan itu tujuannya adalah pelunasan adalah untuk menarik secara berurutan obligasi tersebut. Pertanyaan saya, maksud dari penarikan berurutan obligasi itu semacam apa, Pak? Jadi begini, contohnya, ya di ORI itu tadi kan saya sudah bilang, kalau kita mau beli ORI 1 sekarang sudah tidak ada. Yang ada sekarang itu ORI 17 ya, sampai barangkali sudah malah 18 ya. Saya tidak terlalu tapi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya masih ingat itu bahwa itu ORI-nya 17. Nah, ditarik kembali oleh penerbitnya, oleh pemerintah. Setelah jangka waktu itu. Tapi itu nanti rollover diganti dengan ORI. Tadinya kalau kita miliki ORI-nya sampai 16, kemudian ya kita dikasih lagi. Rollover itu dikasih lagi ini. Ya seakan-akan seperti terjual lah kita punya ini. Ditarik ya oleh perusahaan itu yang 16, kemudian dibagikan yang 17 yang baru. Kalau kita tidak melakukan aksi apa-apa. Kalau kita masih simpan ya, nanti setelah jatuh tempo akan diganti dengan ORI yang ke seri berikutnya. Dan kupon rate-nya akan dibagi setiap bulan terus-menerus. Hanya jangka periode jatuh temponya aja yang berubah ya. Dan serinya, obligasinya yang berubah. Tapi harta kita yang nggak hilang dong.
Itu kira-kira Herman. Terima kasih, Pak. Oke, adik semua jawab langsung, bagus. Saya tertarik dengan kelas ini. Ya tentu saya kira sungguh-sungguh ya. Nah, ternyata yang hadir itu 49 orang dari total 54. Berarti hanya tinggal 5 orang yang betul-betul mengalami masalah jaringan. Saya kira itu, dan kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.